Huasu menggigit bibirnya, matanya penuh tak tertahankan dan tertekan. Suatu hari, dia akan menghadapi semua itu sendirian. Setiap orang memiliki kesengsaraannya sendiri. Pada saat yang sama, Wen Tianguan berada di langit. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Kali ini, Qin Yichen akhirnya membanting gunung pisau penjara menjadi pengorbanan yang kejam, dan menghancurkan kekuatan formasi terlarang di Wentian Pass. Di langit Wentian Pass, formasi terlarang terus bergelombang. Tetapi Qin Yichen dihancurkan lagi dan lagi. Tetapi berdiri lagi dan lagi. Palsu. Semuanya palsu. Di Wentian Pass yang asli, tidak mungkin menghentikanku dengan kekuatan yang besar. 10.000 tentara, tidak mungkin berdiri di langit dan secara tidak sengaja terluka oleh gunung pisau penjaraku. Terlebih lagi, bahkan jika ini benar, kekuatanku cukup untuk menghancurkan formasi terlarang Wen Tianguan. Jadi, hancurkan untukku. Tanda seru. Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, gunung Hellblade setinggi langit, dan bila tajam yang tak terhitung jumlahnya terbang dari gunung, berubah menjadi bila ke langit, menghancurkan dunia. Dan di Wentian Pass yang sebenarnya, Putri Wenxing juga melihat adegan menebas langit dengan 10.000 pedang. Tentu saja, di Wentian Pass yang sebenarnya, memang tidak ada prajurit dewa dan dewa yang akan berdiri di langit dan menunggu kematian, dan tidak ada formasi terlarang untuk menghentikannya. Ini, trik ini. Pedang itu membumbung ke langit, bisa memotong langit dan bumi. Bai Guanxing tertegun. Sepertinya bahkan dia hampir dilupakan. Gunung pisau neraka masih bisa bergerak seperti ini. Sentuhan kegembiraan juga muncul di mata gugup Huasu. Pernahkah Anda melihatnya? Inilah yang saya katakan tentang keberuntungan. Hanya dalam keputusasaan yang tak terbatas kita dapat memiliki perasaan yang luar biasa. Bahkan jika mimpi buruk ini terbangun, Qin Yichen juga bisa menguasai pukulan ini. Gemuruh. Formasi terlarang Wentian Pass terus-menerus runtuh, dan pola dao hancur, dan mata Qin Yichen berkedip, menangkap semburan kehancuran yang hebat, dan dalam sekejap sudah waktunya, melarikan diri ke langit yang jauh. Yao Yuekong melihat itu dengan tenang, membiarkan Qin Yichen melarikan diri, seolah membiarkan semut sekarat dan berjuang untuk mendominasi. Kamu mulai merasa ini tidak benar lagi? Tapi bagaimana dengan itu? Aku nyata, itu sudah cukup. Detik berikutnya, sosok Yao Yuekong tiba-tiba menghilang. Di depan mata Qin Yichen, bulan terang di atas langit langsung berubah menjadi bulan darah. Bulan darah menutupi langit. Niat membunuh. Qin Yichen mengguncang seluruh tubuhnya. Dan pada saat ini, bulan darah menjadi semakin besar di matanya. Dan dia ingin menelannya. Tentu saja. Langkah ini, bencana ini, dia pasti akan bertemu. Yao Yuekong tidak bisa melepaskannya. Tetapi bahkan jika Qin Yichen mencoba menerobos Wentian Pass, dia sudah siap. Tetapi ketika bulan darah datang, niat membunuh yang tak terbatas masih hampir mencekiknya. Engah. Dalam sekejap, bulan darah menyelimuti tenggorokannya. Pedang bulat bulan darah. Saya melihat Demon Yuekong tiba-tiba muncul. Pisau bundar bulan darah di tangannya, memotong tenggorokan Qin Yichen. Qin Yichen telah melihat kekuatan pedang bulan iblis terakhir kali baginya untuk memotong belenggu Raja Dewa Yueyu. Kali ini, itu seperti Raja Dewa Yueyu, yang membuatnya merasa aneh. Keng-keng. Bilah bundar bulan darah tercekik terus-menerus, sama menakutkannya dengan tetesan darah. Meskipun Qin Yichen adalah dewa bawaan, tempat di mana bilah dan gagangnya terhubung, tetapi juga terus-menerus runtuh, dan bekas luka terus berlanjut. Semburan yang mencekik, niat membunuh yang mengerikan dari kepala yang ditebang mengikuti luka di tenggorokannya dan terus-menerus mengalir ke tubuh Qin Yichen. Namun, Qin Yichen masih mendukungnya. Untungnya, dia bereaksi sejenak saat bulan terang berubah menjadi bulan darah. Saya melihat Qin Yichen melapisi tubuh tombak senjata kekaisaran bihai dengan sosok itu, menyebabkan tubuh tombak terus-menerus bersaing dengan pencekikan dan kontraksi pisau bundar bulan darah, sehingga kepalanya tidak akan dipotong. Aku Kaisar Iblis, apa menurutmu kau bisa mengalahkanku? Tanda seru. Di dalam Wentian Pass, Putri Wenxing memegang Qin Yichen, hanya untuk merasakan bahwa nafas yang terakhir semakin cepat dan semakin cepat. Pedang ajaib itu sepertinya mematahkan gagang dan bilahnya. Kayu. Yao Yuekong juga panik. Ini, pedang bundar bulan darahku. Tanda seru. Brother Stargazer, segera kembali. Cepat. Bai Guanxing mengguncang seluruh tubuhnya, hendak berjalan keluar istana. Benar saja, hanya upaya Yichen sendiri yang tidak bisa sepenuhnya mematahkan mimpi buruk itu. Dia tidak menyalahkan Qin Yichen, bahkan, bisa keluar dari Wentian Pass dalam mimpi buruk yang dalam tidaklah mudah. Kakak, ayo pergi. Huasu menarik napas dalam-dalam, langsung mengambil Bai Guanxing, dan terbang ke tempat yang bersinar. Namun, pada saat sosok Huaxu melonjak, di luar klan Huaxu, tidak peduli di mana itu dalam terang atau gelap, aura menakutkan muncul. Bahkan di klan Huaxu, ada semburan kekuatan kekaisaran yang mengesankan, penuh permusuhan dan bersinar.
Huasu melihatnya. Niatnya untuk membunuh tidak berkurang. Jing Nan. Buka arai teleportasi. Aku akan membunuh siapapun yang berhenti hari ini. Pada saat yang sama, pengadilan surgawi, Istana Ling Xiao. Permaisuri mengupas buah tao dengan kasih sayang. Dengan lembut memasukkannya ke mulut Kaisar Yuan Tian. Melirik tirai cahaya hitam secara tidak sengaja, dan tersenyum santai. Apakah Thief Knife ini bermaksud untuk melarikan diri dari Wen Tian Pass? Mimpi buruk ada di sini. Dan Kaisar Yuan Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa bangga. Mungkin Putra Baize memberitahu pisau pencuri tentang kekuatan mimpi buruk itu. Sayangnya, Putra Baize telah mati selama puluhan juta tahun. Hari ini, bahkan jika dia melarikan diri dari Wen Tian Pass, dia tidak dapat melarikan diri dari mimpi buruk ini. Kaisar Yuan Tian juga merasa lega, tetapi dia lebih tenang daripada permaisuri. Keiyu Tian, menantu terpenting Anda meninggal di Wen Tiangwan. Apa yang akan Anda rasakan ketika Anda mengetahuinya? Mata kembar Kaisar Yuan Tian bersinar dengan cahaya dingin. Anda tahu, slogan besar klan Kaisar Ke yang menghasut 10.000 klan selama pemberontakan adalah bahwa Kaisar Yuan Tian mengandalkan identitasnya sebagai murid leluhur kulit hitam untuk duduk di atas tahta Kaisar Surga. Ke Tiangxuan, bukankah menurutmu kamu bisa mengalahkanku? Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat, seperti yang kau inginkan. Murid Master Heizu bisa mengundang, bahkan Putra Baize tidak bisa menjaga menantumu. Bahkan pada saat ini, Kaisar Yuan Tian berpikir secara lebih diam-diam bahwa mimpi buruk yang mengerikan itu bukan hanya untuk mereka yang sangat terperangkap dalam mimpi buruk itu. Ini adalah mimpi buruk bagi semua orang di mimpi buruk. Bayangkan Putri Wen Qing, Yao Yuekong, dan Putra Baize, menyaksikan Qin Yichen mati di depan mereka tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah ini juga mimpi buruk? Memikirkan hal ini, sudut mulut Yuan Tiandi menimbulkan sentuhan kegembiraan. Tapi entah apa lagi yang terlintas di benak, kegembiraan di sudut mulut Yuan Tiandi menghilang, dan digantikan oleh sentuhan keagungan Tiandi. Setelah kematian Feng Tianxing, saya akan mengirim pidato atas nama saya. Bagaimanapun, dia dapat melakukannya hari ini dan dia tidak dapat melakukannya tanpa saya secara pribadi memberinya pernikahan. Kaisar Yuan Tian menyendiri, kekuatan Kaisar tidak terungkap, dan dia tidak tahu apa niatnya, dan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Pada saat ini, sebuah suara keluar dari sudut istana Ling Xiao yang tidak mencolok. Yang mulia, Huasu telah mengambil tindakan. Oh, Kaisar Yuan Tian perlahan bangkit, dan kegelapan perlahan turun di atas istana surgawi. Benarkah? Sepertinya pisau pencuri ini sangat penting bagi Huasu. Namun, mengetahui bahwa itu adalah mimpi buruk yang diciptakan oleh kakak laki-lakiku, dia masih ingin bergerak. Kalau begitu, dia berani datang dan bahkan membunuhnya.